Tema yang kita akan lihat pada pagi ini yaitu kubur yang kosong, ya, the empty grave. Kubur yang kosong. Kubur yang kosong, Easter yang pertama atau kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang pertama. Kita membaca dari Markus 16 1 sampai 8. Kita lihat ayat 1 sampai ke 8. Dan saya akan baca bagi kita. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Kita teruskan. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada sesiapa pun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang benar, dan firman-Mu yang ingin disampaikan kepada kami, supaya kami dapat mengertinya, dan kami akan bertambah di dalam iman kami tentang apa yang ada tertulis dalam firman-Mu ini. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami tahu Roh Kudus akan membuat kami mengerti firman-Mu dan menerangi hati kami dengan firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan diri kami supaya kami dapat berkat daripada Tuhan dari firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, jika kita membaca cerita tentang kebangkitan Yesus, sepertinya para musuh percaya ia telah bangkit dan para pengikutnya tidak percaya. Ya, kalau kita baca benar-benar tentang cerita kebangkitan, rupanya murid-muridnya yang kurang percaya bahwa akan ada kebangkitan. Ya. Tetapi musuhnya mereka memegang kata Tuhan Yesus bahwa setelah 3 hari dia akan bangkit. Dan mereka sepertinya yang lebih percaya daripada murid-muridnya. Okay? Dan itu sebabnya ramai orang sekarang
cuba mengembalikan Yesus di dalam kuburnya dan memeteraikan atas penutup kubur itu bahwa Yesus masih mati. Yesus masih mati. Ini berarti ramai orang masih tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ya. Dan masih mereka memegang, apalagi memeteraikan atau membuat satu pendirian bahwa Yesus masih mati, ya. Saudara, kebangkitan Yesus mengesahkan bahwa kubur itu kosong. Kebangkitan Yesus membuktikan atau mengesahkan bahwa kubur itu kosong. Itu sebabnya pada hari ini kita akan belajar kenapa kubur itu kosong, apakah ada bukti-buktinya bahwa kubur itu betul-betul kosong. Dan kalau kubur itu kosong, apakah itu menyatakan Yesus telah bangkit? Ya. Dengan mengatakan demikian, saudara, kubur itu kosong, menimbulkan banyak cabaran. Jadi kita katakan kubur itu kosong, kita pikir, ya, oh ini berarti Tuhan Yesus bangkit. Tetapi adalah sebaliknya, ramai orang masih berpegang kubur yang kosong itu tidak membuktikan Yesus telah bangkit. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, sebelum kita mempelajari Matius 16:1-8 ini, marilah kita memeriksa, ya, dan kita pelajari 4 pandangan yang mencabar cerita tentang kubur yang kosong. Jadi kubur yang kosong ini ramai yang tidak percaya dan dicabar sejak masa itu, yaitu waktu Tuhan Yesus telah bangkit sampai sekarang ini pun. Orang masih tidak yakin bahwa kubur yang kosong itu adalah bukti bahwa Yesus telah bangkit. Jadi kita akan lihat 4 pandangan yang mencabarkan, ya. 4 pandangan yang mencabar kubur yang kosong ini. Yang pertama, mereka ini berpendapat bahwa para perempuan pergi ke kubur yang salah. Kalau mereka pergi kubur yang salah, ini berarti kubur yang kosong ini bukan kubur di mana Tuhan Yesus dikuburkan. Karena di dalam pembacaan kita tadi dikatakan ada seorang muda berpakaian putih, dia katakan dia tidak ada di sini. He is not here. Ini berarti kalau dia tidak ada di sini, kamu ini salah pergi, sebenarnya dia di kubur yang lain. Dan itulah sebabnya mereka yang mempunyai pandangan ini mengatakan, iya, perempuan itu salah pergi tempat kubur di mana Yesus dikubur. Jadi itu membuat mereka disangka bahwa salah mengerti, dan mereka menyebar cerita bahwa Yesus telah bangkit. Saudara, kalau ini adalah benar, kenapa di dalam firman Tuhan ini waktu kita baca ayat 8 tadi, bahwa waktu mereka ada di sana, rupa-rupanya dahsyat, ya, ketakutan menimpa mereka. Mereka begitu takut, ya. Dan saudara, coba kita lihat Markus, ya, pasal 15 ayat yang terakhir itu. Kalau kita lihat ayat 47, sebenarnya Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Jadi waktu Yesus dibaringkan atau dikuburkan, ada perempuan ini melihat di mana dia dibaringkan. Ini berarti tidak mungkin ini salah. Oke, saudara, kita tidak pegang
atau takut dengan pandangan itu. Boleh kita menyadarkan pandangan yang mengatakan para perempuan pergi ke kubur yang salah. Yang kedua, ada satu kelompok yang mengatakan bahwa para murid mencuri mayat Yesus. Para murid mencuri mayat Yesus. Jadi pada pagi-paginya, para murid pergi ke kubur dan mereka mengambil dan memindah mayat Yesus. Lalu mereka bercerita bahwa kubur itu kosong, ini berarti Yesus telah bangkit. Tetapi menurut mereka ini, bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Saudara, kalau ini benar, kalau Yesus dicuri oleh murid-muridnya, satu hal yang perlu kita lihat di dalam kehidupan para murid. Para murid, waktu mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus, mereka dianiaya, mereka dibunuh. Apakah mereka menyebar satu kebohongan dan rela mati seperti itu? Itu adalah satu kematian yang sia-sia. Jadi saudara, ini tidak dapat kita percaya dan ini adalah satu pendapat yang tidak benar. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pergi dan mencuri dan setelah itu bersaksi tentang kebangkitannya. Dan kedua, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus dapat mencuri mayat Tuhan Yesus? Bahkan Pilatus sudah katakan, kamu diberi penjaga-penjaga dan mereka menjaga kubur itu. Tidak mungkin para murid Tuhan Yesus dapat masuk ke kubur itu di antara penjaga-penjaga itu. Karena cara mereka menjaga begitu ketat, ya. Jauhnya satu orang menjaga itu tidak kurang daripada 6 kaki. Jadi mereka menjaga dan tidak mungkin mereka masuk di sana dan tidak mungkin mereka mencuri mayat Tuhan Yesus. Jadi kita katakan pandangan ini tidak dapat dipertahankan, ya. Karena murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka tahu Tuhan Yesus telah bangkit, mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus di mana-mana pun. Walaupun mereka diancam, walaupun mereka dianiaya, tetap mereka berdiri atas kepercayaan mereka bahwa Yesus telah bangkit. Okay. Yang ketiga adalah musuh Yesus memindahkan mayat Yesus. Kubur itu kosong karena musuh Tuhan Yesus, mereka mengambil mayat Tuhan Yesus dan pindah dia di lain tempat. Bagus juga kan? Kalau itu betul, saudara, kalau musuh-musuh Tuhan Yesus memindah mayat Tuhan Yesus ke tempat yang lain, ini berarti waktu murid-murid Tuhan Yesus memberitakan tentang kebangkitannya, ya, dan kalau musuh ini mau menghentikan mereka, memberitakan tentang kebangkitan bahwa berita kamu itu adalah kebohongan, berita kamu itu tidak betul, apa yang mereka harus buat? Mereka harus, kamu katakan Yesus kamu bangkit. Ini mayat dia, kami yang curi dia, kami simpan di sini. Lihat ini dia. Saudara, tidak pernah mereka dapat membuktikan, menunjukkan bahwa mayat Tuhan Yesus itu dicuri oleh musuhnya. Musuhnya, bukan kawan, musuhnya. Ya, jadi ini pun kita tidak dapat terima. Dan pendapat ini tidak dapat berdiri teguh bahwa mereka tidak dapat membuktikan mayat Tuhan Yesus ada dan menghentikan murid-murid Tuhan Yesus itu memberitakan tentang kebangkitan. Yang keempat, ada yang mengatakan Yesus tidak mati tetapi pingsan. Yesus tidak mati tetapi pingsan. Saudara, ini satu pendapat, tetapi ada satu pendapat kamu boleh baca bagaimana pendapat
orang Islam tentang Yesus. Mereka katakan Yesus tidak pernah mati. Dia tidak pernah mati, tetapi dia diangkat ke surga hidup-hidup. Ini kepercayaan mereka. Ini berarti dia tidak pernah melalui kematian. Dan yang ini adalah berbeza sedikit ya. Yang ini mengatakan Yesus tidak mati, tetapi pingsan. Waktu Tuhan Yesus digantung di kayu salib, ya, mereka menurun dia, dan sesudah itu dikuburkan. Dia waktu dikuburkan, jadi pada malam itu, karena keadaan di dalam kubur itu, the atmosphere in the grave begitu begitu sejuk ya, very cool, sejuk, dan sesuai untuk memulihkan, restore, revive, pulihkan Tuhan Yesus. Jadi sepanjang malam Jumat dan sepanjang hari Sabtu dan awal pada pagi Minggu, Tuhan Yesus sudah dipulihkan dan dia boleh bangun dari kematiannya. Dan setelah waktu dia bangun dan dia keluar daripada kubur itu sebabnya kubur itu kosong. Ini kata mereka. Saudara, mungkin ke seseorang yang disalibkan mulai pukul 9 sampai pukul 3. 9 sampai pukul 12, pukul 12 ada kegelapan, dan sampai pukul 3 Tuhan Yesus katakan, ya, aku menyerahkan nyawaku. Dan he will his death. Dia menghendaki kematiannya. Dia ada kuasa dalam itu ya. Dan waktu dia mati, karena begitu menderita ya. Kalau seseorang itu digantung di kayu salib, sebenarnya kematian itu adalah satu kematian yang perlahan-lahan. Ya, membuat orang itu betul-betul menderita. Ini hukuman bukan buat orang mati cepat. Buat dia perlahan-lahan mati. Oke. Dan hukuman ini boleh orang di sana, kalau dia digantung dalam minggu ya, dia masih hidup di sana, tergantung-gantung. Karena dia belum mati. Dan itu sebabnya waktu hari Jumat setelah pukul 3 itu, Tuhan Yesus sudah mati. Okay? Dan dia dikuburkan. Jadi kalau dia revive, kalau dia dapat dipulihkan tenaganya, saudara, itu tidak mungkin. Oke, bagaimana mungkin dia bangun dan dia membuka pintu kubur itu dari dalam? Tidak mungkin, ya. Dan kita lihat nanti bagaimana bentuk dan bagaimana kubur tempat Yesus dibaringkan. Jadi saudara, 4 pandangan ini tidak dapat kita percaya, tidak dapat menyadarkan kebangkitan Yesus. Jadi bagi kita bahwa kubur itu kosong, itu adalah Easter yang pertama. Artinya kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang pertama ini adalah kebangkitan lain daripada yang lain. Lazarus telah dibangkitkan, ya, itu bukan kebangkitan yang seperti ini. Lazarus itu dibangkitkan, dia dibangkitkan dari kematian, ya, tetapi dia dibangkitkan dalam tubuh yang sama. Dan tubuh yang sama itu boleh mati lagi. Ya. Tetapi yang ini adalah kebangkitan Kristus itu, dia mempunyai tubuh yang dikatakan tubuh kebangkitan. Tubuh yang tidak mati. Kalau dibangkitkan tidak akan mati lagi. Itu yang dikatakan di sini adalah kebangkitan yang pertama. Okay. Jadi saudara, mari kita lihat ya tentang cerita kubur yang kosong ini, sebagaimana
Markus 16, 1 sampai 8 ceritakan bagi kita. Jadi sampai saat ini dengan 4 pandangan ini, jangan kita percaya dengan ini. Ya, agama lain sebelah selalu mengatakan Yesus tidak pernah mati. Kalau dia tidak pernah mati, ini berarti dia tidak pernah menggantikan kita karena dosa kita. Karena upah dosa itu adalah maut kan? Kalau itu tidak dibayar, kita masih mati karena dosa kita, ya. Tapi Yesus telah bangkit, ini berarti ya sudah dibayar. Dan mari kita lihat bagaimana Markus menulis bagian firman Tuhan ini, dan kita akan lihat dia bersama ya. Oke, yang pertama, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa murid-murid Tuhan Yesus seperti kurang percaya bahwa Yesus akan bangkit. Ya, walaupun Yesus sudah beritahu pada mereka, saya akan bangkit, tetapi bagi mereka dia belum bangkit. Ya, dia tidak mungkin bangkit. Ya, ini berarti kematian Yesus pada hari Jumat menjadi hari Sabtu, yaitu hari Sabat, satu hari yang paling gelap dalam hidup para murid. Ini pengikut Tuhan Yesus. Jadi hari Sabtu itu yang kemarin itu Black Saturday kita katakan ya, Black Saturday. Kenapa dia Black Saturday? Itu adalah hari Sabtu yang sangat menyedihkan dan begitu membawa kekecewaan bagi murid-murid Tuhan Yesus waktu Yesus mati dan dikuburkan pada hari Jumat. Harapan para murid sudah hancur, sudah musnah dan tidak ada arti untuk hidup lagi. Ya, ini berarti kalau kamu mengharapkan sesuatu ya, apalagi kata Tuhan Yesus, dia akan memulihkan kerajaan Allah di bumi ini dalam pengertian mereka bahwa mereka akan dilepaskan dari jajahan orang Romawi. Bahwa dia sudah mati. Bagaimana ini? Tidak ada arti hidup lagi. Apalagi untuk melayani, tidak ada arti untuk melayani. Saudara, beginilah perasaan mereka pada hari Sabtu itu. Dan sekarang kita masuk ke dalam hari Minggu. Ya, sebelum itu saya mau beritahu, hari Sabat, hari orang Yahudi mulai pada pukul 6 petang. Ini berarti hari Jumat itu pukul 6 petang itu sudah hari Sabtu. Ya, mereka hitung mereka punya hari pukul 6 petang, mulai hari Sabtu itu sampai petang Sabtu adalah hari Sabtu. Dan mulai sesudah Sabtu petang pukul 6 itu adalah hari Minggu. Oke? Jadi ada cara mereka menghitung hari lain daripada kita. Kalau kita pukul 12 malam ya kan? Ya, kalau dia sudah pukul 12 beralih kepada hari berikutnya. Bagi mereka pukul 6. Oke? Jadi Sabat mereka selesai pada pukul 6 petang. Dan mereka ini pada pagi-paginya atau pagi-pagi benar pada hari pertama minggu, para wanita pergi ke kubur dengan tidak mengharapkan kebangkitan. Ya, apa yang kita baca tadi, mereka pergi ke kubur, ya, dan sebenarnya mereka tidak mengharapkan kebangkitan. Ya, bagaimana mereka tidak mengharapkan kebangkitan? Dalam teks kita tadi, mereka dikatakan mereka membeli apa? Membeli rempah-rempah. Mereka membeli rempah-rempah. Untuk apa itu rempah-rempah? Rempah-rempah untuk masak? Memasak? Tidak. Rempah-rempah itu untuk memberi wangi dan menutupi bahu busuk daging yang mereput. Mereka membawa itu bukan untuk mengoles tubuh yang hidup, tetapi untuk menutupi ya bau busuk daripada daging yang mereput. Itu tujuan mereka membawa itu ya. Ya, kalau di dalam bilik kita bau apa nih? Kalau ada cicak mati kan, ya seekor mayat cicak.
Wah, bukan main. Kita spray wangi itu kan. Masih bau itu di sana, tetapi kita mau bau wangi itu ya lebih kuat dan sepertinya tidak ada mayat di sana. Sebenarnya ada mayat kan. Ini tujuan mereka untuk menutupi bau busuk ya dari daging. Dan dalam pikiran mereka itu, mereka pergi ke kubur, ya Yesus sudah mati. Hari Jumat dia ada di dalam kubur. Hari Sabtu ada di sana. Ini hari yang ketiga sudah pasti busuk di punya mayat itu. Jadi bawa rempah-rempah. Ya. Dan mereka membeli rempah-rempah dan meminyaki Yesus. Untuk meminyaki Yesus, menunjukkan Yesus masih mati. Dan mayatnya masih dalam kubur. Ya, ini apa yang mereka mengerti. Pergi ke kubur itu bukan percaya bahwa ada kebangkitan. Pergi melihat tubuh Yesus yang masih mati, masih terbaring di dalam kubur itu. Oke, saudara, mereka tidak mengharapkan, ya. Dan kita teruskan ya. Yang kedua, bagaimana mereka tidak mengharapkan kebangkitan adalah kita mengerti dari pertanyaan mereka itu. Bagaimana pertanyaan mereka? Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ya, ini pertanyaan mereka. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Karena mereka sudah lihat di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Dan pasti mereka tahu berapa besar itu penutup kubur itu. Dan itu sebabnya waktu mereka mau pergi, mau meminyaki tubuh atau mayat Tuhan Yesus, ya ini pertanyaan mereka. Mereka bertanya seperti ini, kenapa? Karena semua mereka adalah perempuan ya. Mereka itu semua perempuan dan pasti mereka tidak mampu ya, minta maaf ya perempuan. Tidak kuat kamu angkat tu batu. Kalau laki-laki, kalau alang-alang juga tidak dapat itu juga. Ya. Saudara, dikatakan penutup kubur itu sangat besar. Itu sebab mereka khawatir. Ya, nanti kita pergi sana, kubur itu masih tertutup, siapa yang angkat dia atau menggulingkan dia. Karena itu sangat besar, sangat besar. Jadi ada ahli-ahli yang mau tahu ya, berapa beratkah penutup kubur ini? Ya, berapa beratkah penutup kubur ini? Dikatakan sangat berat ini. Ya, waktu mereka pelajari, inilah beratnya. 1,5 ton ya, 1.5 tons. Diperkirakan saya convert ya, 1.361 kilogram. Ya, siapa yang angkat 1.361 kilogram ini? Adakah? Dan diperkirakan bagi mereka yang yang perkirakan ini, kalau orang yang kuat-kuat seperti wrestler kita itu kan, 20 orang baru dapat angkat ini. Perempuan 3 orang saya pergi. Murid Tuhan Yesus kalau mereka semua pergi 11 orang mereka. Mana mereka dapat angkat ini? Begitu berat. Kenapa dia begitu berat? Walaupun dia bulat ya. Walaupun dia bulat, senang saja itu. Angkat dia dan gulingkan dia. Tidak semudah itu. Karena kubur ini memang tutupnya dekat dengan lubang itu ya. Kalau sudah dimasuk mayatnya, mereka senang sekali sejak untuk tutup itu, gulingkan saja dia. Tetapi kalau batu ini masuk di depan pintu itu, karena di depan itu kata mereka cun-cun pas-pas dia punya lubang itu, dia masuk di dalam itu ya, groove itu ya, di tempat di mana batu itu jatuh ya, ngam-ngam dan susah untuk ini buka. Seperti kamu tutup tin, kalau kamu tutup tin, susah kamu buka dia
dengan jari kamu. Ambil kamu, parang kamu ya. Dan ambil sudu, jangan-jangan sudu itu pun bengkok juga kan. Tapi ya seperti itu dia. Dia begitu tepat dan begitu baik supaya kubur itu ditutup dan orang tidak boleh mencuri. Ya, begitu keadaannya. Itu sebabnya diperkirakan 20 orang, 20 strong men baru dapat angkat tuh. Semua pelayan di Airport Road ini yang angkat dia. Okay. Tidak semudah itu. Itu sebabnya perempuan ini melihat itu, wah, begitu besar dia. Okay. Dan saudara, waktu kita baca dalam Lukas, Markus ini, ya waktu mereka sampai di sana diberitahu bahwa kubur itu sudah terbuka. Tetapi kalau kita membaca Injil Sinoptik ya dengan Injil dengan Yohanes, rupa-rupanya ada kata Yunani yang mereka pakai. Saya senang sekali melihat ya. Matius, Markus dan Lukas mengatakan apokolio ya. Apokolio ini berarti terguling. Terguling ini bukan menunjukkan dia terguling dekat. Ini adalah sebenarnya menunjukkan pergerakannya, the movement. Okay? Dia terguling dan dikatakan roll away from ya. Ini berarti dia terguling agak jauh. Okay? Bukan untuk membuka kubur itu, tetapi untuk dia jauh sedikit. Dan dalam Yohanes 21 ayat 1 bahasa Yunani aero katanya diambil dari pick up and carry away. Ini berarti batu tutup itu ya, dia diangkat ya dan dibawa ke lain tempat jauh sedikit. Dan kamu baca di dalam Injil itu begitu cara dia. Dan dalam Matius dikatakan sebenarnya malaikat yang mengangkatkan itu. Saudara, apakah kubur ini terbuka menunjukkan Yesus telah bangkit? Sebenarnya saudara, tubuh kebangkitan itu, the resurrected body, tidak dia terhambat dengan pintu-pintu. Boleh saja kubur ini tertutup dan Tuhan Yesus boleh bangkit tanpa kubur ini terbuka. Tetapi Lukas menulis ini, kubur itu terbuka bukan karena Yesus tidak dapat keluar daripada kubur itu, melainkan untuk mereka yang melihat ya. Mereka perempuan-perempuan atau siapapun yang melihat di dalam kubur, baru mereka dapat melihat dan buktikan, oh benar-benar kubur ini kosong. Kalau dia tertutup, tidak dapat dibuktikan kan? Ya, jadi ini sebenarnya saudara dan saudari, bahwa kubur itu begitu besar tutupnya, begitu berat maksud saya, dan kalau bukan mukjizat terjadi di sana, tidak mungkin ini terbuka. Saudara, pertanyaan dan dilema mereka, yaitu para perempuan, menunjukkan bahwa mereka tidak mengharapkan kebangkitan. Ya, mereka ini pengikut Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengharapkan kebangkitan. Tetapi waktu mereka sampai ke kubur itu, mereka mempunyai pengalaman heran, wonder. Ya. Mereka heran di depan kubur itu. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lukas menulis ini waktu mereka melihat dari dekat, bukan dari jauh. Kalau dia dari jauh perlu saksi lagi kan. Tetapi di sini berarti waktu mereka begitu dekat dan mereka lihat, tidak mungkin mata mereka menipu mereka. Karena begitu dekat dan mereka lihat bahwa kubur itu terbuka. Dan tutup kubur itu sudah ditempatkan, bukan di depan pintu itu, tetapi sudah di lain tempat. Ya, yang sangat mengherankan adalah waktu mereka masuk di dalam kubur itu,
bahwa tubuh itu tidak ada di sana. Ya, untuk apa rempah-rempah ini sudah. Mereka, bagus juga kubur ini terbuka. Boleh kita masuk, tidak kita susah-susah buka pintu kubur itu. Tapi waktu mereka masuk di dalam kubur itu, rupa-rupanya kubur itu kosong. Ya. Ini berarti tubuh yang mereka mengharapkan terbaring di sana tidak ada. Ini bukan mereka lihat dari jauh. Mereka masuk di kubur. Itu sebabnya pintu kubur itu terbuka. Bukan karena Yesus tidak dapat menembusi atau melalui batu atau apapun, dinding. Ya? Kalau kita dalam tubuh kebangkitan, ini tidak dapat menghalang kita. Apa yang material tidak dapat menghalangkan kita. Kita boleh menebuskannya. Okay? Dan di sini mereka benar-benar melihat mana tubuh Yesus tidak ada ya. Nih, dan seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan berkata, wah ada seorang baju atau jubah putih. Okay? Jubah putih. Jubah putih ini melambangkan kesucian. Putih ini melambangkan ya ada ada makhluk bukan yang biasa ya, not normal person, okay? Nah, jadi ini sebenarnya adalah malaikat Tuhan, malaikat yang duduk di sana sebelah kanan, dan ini yang dia kata. Jadi saudara, ini yang kita harus mengambil dari sini ya, walaupun wanita-wanita ini, murid Tuhan Yesus tidak percaya, inilah kata malaikat itu, dan inilah yang mereka dengar dan mereka lihat waktu mereka masuk di dalam kubur yang kosong itu. Kata orang itu, seorang muda itu, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara, kata pertama malaikat itu, jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. Jadi ini berarti perlu malaikat katakan itu kepada mereka bahwa apa peristiwa sesudah ini adalah satu peristiwa yang ajaib, peristiwa yang dapat tidak masuk akal. Dan kamu harus sedia. Dan itu sebabnya malaikat katakan, jangan takut. Okay? Jangan takut. Don't be afraid. Ya. Dan kamu mencari Yesus orang Nazaret. Ya betul. Yang kamu cari ini adalah Yesus yang dari Nazaret. Ya, dia terbaring di sini. Dan malaikat itu katakan, ia telah bangkit. Kalau kamu selama ini seperti 3 orang perempuan ini membawa rempah-rempah ya, dan mau memenyaki tubuh mayat itu karena kamu begitu mengasihinya, dan sekarang tidak ada mayat di sana, tidak ada tubuhnya, dan sudah diberitahu pada kamu bahwa ia telah bangkit. Bagaimana perasaan kamu? Kamu akan merasa takut juga kan? Heran ya, takut. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Tujuan kami di sini untuk memenyaki tubuh atau mayat. Tetapi kita diberitahu bahwa ia telah bangkit. Ini adalah berita yang menakutkan. Ia tidak ada di sini. Ya, di mana dia sudah? Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Benar-benar orang muda ini mau membuktikan pada perempuan itu bahwa apa yang mereka lihat itu adalah benar, bukan sesuatu imajinasi saja ya. Ini dia, ini tempatnya. Dan saudara, kita teruskan. Mereka penuh dengan ketakutan. Ya. Malaikat katakan, jangan takut. Tetapi setelah mereka melihat dan menyaksikan apa yang terjadi di dalam kubur yang kosong itu, saudara,
ketakutan yang menimpa mereka. Pengalaman di kubur yang kosong membuat mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Saudara, kalau kamu takut bagaimana kamu? Jalan pelan-pelan enggak? Lari mereka ini kan. Coba kamu pergi di hutan yang takut ular tuh. Wah, bukan main. Walaupun dia itu bukan pelari 100 meter kan. Oh, begitu laju dia. Ya. Mungkin kamu dapat lari kurang daripada 10 second. Terlalu laju kena takut kan. Ya, mereka ini pun merasa takut begitu. Adalah satu perasaan yang normal bagi kita manusia waktu kita dihadapkan dengan sesuatu yang luar biasa yang tidak kita pikirkan atau tidak masuk akal kita. Jadi gentar dan dahsyat menimpa mereka. Perasaan gentar dan dahsyat ada jika berhadapan dengan suatu keajaiban yang ajaib. Maaf ya, kejadian yang ajaib. Kalau sesuatu yang ajaib itu terjadi ya, wah, kita akan takut, perasaan takut ya. Mereka lari itu ya, perempuan itu. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Wah, membisu mereka ini. Mereka membisu, tidak dapat cakap. Ya, kalau kamu merasa takut ya, atau tiba-tiba kaget begitu, takut ya, tercengang ya. Siapa nama kamu? Tidak tahu kamu nama kamu kan? Bagus kamu diam saja. Oke, jadi mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Mereka lari dan tidak bercakap karena ada ketakutan di dalam diri mereka. Keadaan bila berjumpa dengan Allah, if you have divine encounter with God, menyebabkan seseorang terdiam. Kamu akan berdiam. You are in silence. Saudara, kalau benar-benar kita berjumpa dengan Tuhan ya, sepertinya tidak ada kata kita sudah. Dan berjumpa dengan Allah. When we encounter God, when we encounter the Holy One, tidak ada kata-kata kita yang dapat keluar. Ya, itu sebabnya mereka pengalaman mereka di kubur yang kosong itu adalah dijelaskan seperti ini. Mereka gentar, mereka merasa dahsyat, dan mereka merasa ketakutan. Saudara, beginilah keadaannya orang kalau dia berjumpa dengan Allah. Ya, jadi takut ini sebenarnya bukan seperti kita takut hantu ya. Bukan seperti takut ular itu tadi. Kalau takut ular lari sana, kamu lari sana tuh ya. Semua dua-duanya takut. Takut ini sebenarnya adalah merasa heran dan hormat. So kita merasa heran, sesuatu yang tidak masuk akal, luar biasa. Dan apa yang terjadi? Karena itu kita dengan penuh hormat kepada Allah kita. Kita takut ya karena Allah kita itu luar daripada apa yang kita pikirkan. Ya. He is beyond our comprehension. Allah itu di luar apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Dan waktu kita tahu Allah kita seperti itu, jadi kita harus bersikap kepada Allah kita dengan penuh hormat. Dengan penuh hormat. Jadi saudara, Markus ya menulis suratnya ini, dia berhenti kepada ayat 8 sebenarnya. Ayat berikutnya itu adalah ada beberapa ayat yang untuk menyelesaikan cerita ini. Tetapi dia berhenti dengan ayat 8 ini menunjukkan mereka merasa takut. Ya. Ini yang diharapkan daripada kita. Kepada anak-anak Tuhan, setelah kita mendengar ya tentang kubur yang kosong itu,
Inilah perasaan mereka yang telah menyaksikan kubur yang kosong itu. Dan Lukas berhenti di sini sebenarnya, mau membawa message ini kepada kita, bahwa kalau kita benar-benar percaya kubur yang kosong itu membuktikan Yesus telah bangkit, ini adalah satu perbuatan Allah yang sangat ajaib. Tidak dapat masuk pikiran kita, tetapi itu telah terjadi. Itu adalah satu mukjizat, dan sikap kita adalah kita takut kepada Allah, takut untuk melawan Allah, takut untuk melakukan dosa, ya. Tetapi kita memberi penghormatan yang tertinggi. The highest respect that we can give to God. Ini yang diharapkan kepada kita. Jadi saudara, waktu kita merayakan Easter ini, ya, kebangkitan Kristus, itu adalah satu perbuatan ajaib. Kebangkitan adalah satu mukjizat yang luar biasa. Dan itu harus membawa ketakutan bagi kita dan sikap penghormatan bagi kita. Dengan itu saudara, saya ingin menutup. Kubur yang kosong berarti Easter yang pertama. Easter yang pertama ini maksudnya kebangkitan yang pertama yang saya jelaskan tadi, bahwa kebangkitan dari kematian, kita diubah ke dalam satu tubuh yang baru yang dikatakan tubuh kebangkitan. The resurrected body, ya. Bukan tubuh yang lama itu, tetapi tubuh yang baru yang dinamakan tubuh kebangkitan, yaitu Yesuslah yang pertama. Dan dia adalah kebangkitan yang pertama. Karena Yesus bangkit menurut firman Tuhan, karena dia bangkit, semua orang yang percaya kepadanya akan bangkit nanti. Kalau kita mati, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan bangkit. Yesus adalah kebangkitan yang sulung, yang pertama, dan kita mengikutinya. Jadi saudara, yakinlah tentang kebangkitan Yesus. Kubur itu kosong, karena Yesus benar-benar bangkit. Dia bangkit, menunjukkan, membuktikan bahwa kita pun boleh bangkit nanti. Jadi jangan tinggalkan iman kamu. Jangan percaya apa orang lain katakan. Yesus telah bangkit. Saya mau kita menyebut kalimat ini sama-sama, oke? 1, 2, 3. Yesus telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Sekali lagi dengan suara yang besar. Yesus telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Saudara, kamu harus mempunyai keyakinan ini. Oke, pegang. Yesus telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Kamu menyembah dia, memberi nyanyian, mengangkat pujian nyanyian, kamu bernyanyi kepada Yesus yang hidup. Yesus yang hidup selama-lamanya. Dan saudara dan saudari, yakinlah bahwa kalau kamu mempunyai iman di dalam Yesus yang telah bangkit ini, kamu juga akan bangkit di kemudian hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Sungguh kami diyakinkan tentang kebangkitan Yesus. Kubur itu kosong karena Yesus telah bangkit. Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau telah bangkit. Kami juga yang mengikuti Engkau, percaya kepadamu, beriman kepadamu, sebagai anak-anakmu, kami juga akan dibangkit. Terpujilah namamu Tuhan. Kami dengan penuh keyakinan bahwa Yesus kami telah mati, dikuburkan,
tetapi pada hari yang ketiga, Yesus telah bangkit untuk kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati.